Jadi selalu ada cara untuk menciptakan definisi karir. Thank you Zi, menarik ya. Oke, kita sementara apakah ada teman-teman yang ingin Bang Kun? Mana Bang Kun? Kok pakai chat, ngomong langsung kenapa? Jenjang karir selanjutnya menjadi pengurus daerah katanya. Masih enggak sih ya. Enggak banget sih. Kalau sudah ya sudah. Kayaknya enggak lah sampai sana. Oke, jadi teman-teman kita akan terakhir ini, walaupun sebenarnya ada banyak topik peranakan dari topik ini yang menarik untuk digali lagi, tapi karena waktulah maka kita akan masuk ke bagian closing. Karena sambil jalan juga tadi ada banyak yang komen, ada yang ngasih pandangan di forum chat dan juga di Sembang fanpage. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut terlibat di Sembang dan juga di forum chat. Jika masih ada ingin ditanyakan, kita masih punya sekitar 20 menit untuk lanjut sampai ke closing. Dan bila ada silakan raise your hand di bagian forum chat atau berkomentar langsung di fanpage-nya Sembang. Terakhir ini untuk teman-teman semua, gue pengen nanya ke kawan-kawan semua. Benarkah ini pilihan teman-teman? Kalau iya, hal apa yang membuat teman-teman yakin bahwa ini adalah iya? Kalau tidak, kenapa? Gue kasih contoh misalnya, ada momen waktu tahun 2012, gue ngerasa enggak. Gue pernah tahun 2012 itu ngerasa enggak deh, ini bukan pilihan gue. Gue cuman eksplorasi aja, mengeksploitasi sebenarnya sih, lebih tepatnya bukan mengeksploitasi ide-ide gue aja di sini, pikir kayak gitu tahun 2012. Dan kemudian dari 2012 itu mulai gundah mikirin, merancang, nggak ada salahnya sih coba bikin yang lain, dijalanin dua-duanya. Sempat juga kayak mau sekarang mau sekolah lagi gitu kan, tapi kemudian 2014 mentok. 2014 sempat ada peluang sekolah ngambil S2, ada yang mau nampung buat biayain, tapi kemudian mikir habis itu buat apa? Loh, kaget gue kan, S2, S1 aja nggak dipakai, langsung kaget gue. S1 nya belum dipakai, ijazahnya belum disebarin, ini S2, nanti habis itu buat apa? 2014 itu. Nah, kemudian tiba-tiba akhirnya beralih, 2014 itu juga gue jadi beralih, persis kayak yang dipikirkan oleh Z. Jadi semua resource yang gue punya, gue share. Sebagian untuk melanjutin yang sudah dijalani sekarang, sebagian di-share lagi untuk investasi, mikirin karir pensiun nanti. Jadi tadi menarik juga tuh. Gue lama juga mikirnya gitu. Sih udah dari awal udah mikirin itu. Kesian juga gue. 2014 itu pas gue langsung nikah. Baru kepikiran. Sih belum. Sudah kepikiran. Wah. Memang telat. Nah, jadi coba teman-teman juga share, mungkin teman-teman punya momen itu, kemudian apakah ini memang betul-betul pilihan yang tepat? Kalau iya, apa sebenarnya, hal apa yang sebenarnya memang betul-betul meyakinkan teman-teman bahwa ini memang tepat? Kalau tidak, kenapa? Siapa dulu?
Kita paling muda lah ya, yang paling muda dulu ya. Si paling muda dari sekian apa? Ini udah berekor semua sih. Sila sih. Si dulu. Pilihan yang tepat atau tidak? Ya, kalau merasa ini udah tepat, hal apa yang mendasari bahwa itu meyakinkanmu bahwa itu memang tepat? Kalau tidak, kenapa? Kalau aku justru sebenarnya begini, karena ini sudah aku jalanin beberapa tahun, ya saya merasa ini pilihan yang tepat gitu. Tapi ada satu titik yang kadang juga merasa bahwa aduh kok begini ya, kok ada satu titik lah pokoknya yang kemudian pengen melepas gitu. Ada satu titik yang kemudian sampai sini aja deh gitu. Ada satu titik yang seperti itu. Ini saya nggak ya itu nggak bisa dipungkiri lah gitu. Nah, satu titik yang kemudian kadang yang nggak sering sih, tapi kadang muncul itu ya karena mungkin waktu menghadapi situasi-situasi yang sebenarnya merasa bahwa ini cukup berat dan kemudian ini cukup menguras energi, menguras waktu begitu. Ada satu titik-titik seperti itu. Tapi kemudian aku kembalikan lagi kepada semangat waktu memilih di sini gitu ya. Semangat memilih di sini, kemudian ini udah separuh jalan, saya sudah membuat atau memulai beberapa hal dengan teman-teman begitu, kemudian saya mencoba menguatkan diri dan ya mengesampingkan ego lah gitu. Jadi kalau misalnya ini kita sudah mulai beberapa hal bareng-bareng ya kalau bisa kita selesaiin sama-sama lah gitu. Jadi bukan kemudian harus karena ego terus kemudian ngerasa berat terus tiba-tiba ninggalin misalnya gitu juga enggak gitu. Tapi menurut saya itu sangat wajar sih karena kita bekerja dimanapun pasti akan menemukan satu titik, ada bosen, ada kemudian lelah, jenuh, dan lain-lain itu pasti ada gitu. Nah, kalau aku udah ngerasa kayak begitu, biasanya pasti lebih banyak kemudian sharing dengan teman-teman gitu kan. Ada satu titik ini yang kayaknya aku butuh dibantu dan lain-lain. Nah, alhamdulillahnya sih, timku itu cukup terbuka, kemudian selalu memberikan inputan dan ayolah ini bisa dibagi kok, nggak seberat itu dan lain-lain gitu. Jadi yang penting jangan sampai lupa bahwa kita ini juga manusia yang kadang harus juga minta tolong gitu. Jadi itu yang teman-teman dan yang saya selalu terapkan gitu. Jadi meskipun di sini saya direktur, saya punya karyawan yang sekian banyak, 43 kebetulan sekarang jumlahnya gitu. Tapi bukan berarti kemudian saya harus merasa menjadi yang paling kuat, paling bisa dan paling nggak bisa burn out gitu. Karena itu justru malah kadang yang, apalagi situasi COVID ya, 43 karyawan tuh nggak semuanya mau suruh pakai masker selalu gitu. Itu aja udah bikin stres gitu kan. Tapi kadang kalau misalnya aku udah stres gitu, aku udah ajak ngomong dari hati ke hati aja gitu teman-teman. Dan untungnya di sini teman-teman tuh nggak kemudian menerima dengan ya mereka menerima dengan positif lah gitu. Dan itu yang kemudian mengembalikan semangat dan mengembalikan mood, mengembalikan rasa titik-titik yang tadi lagi down itu kemudian jadi semangat lagi gitu. Jadi yang penting jangan lupa kita manusia, jadi jangan sampai semuanya ditanggung sendiri. Nyari pertolongan kalau udah nggak mampu, udah itu aja kalau aku. Oke, guys, ingat guys, kembali guys. Jadi Zahra itu punya staff puluhan, ngurusin aset juga gak cukup jari tangan, belum lagi duitnya yang harus dikelola gak cukup juga. Dan ngerasa guys, ingat guys, sobat sembang semuanya, beliau bilang tetap kita itu bukan super power, sharing, cerita dan berbagi. Jadi sesuai sekali dengan apa tagline-nya Sembang Boba ini. Keep connecting, sharing, and healing. Berarti relate ya, aku related sekali. Seberapapun beban yang Anda jalani, apapun beban yang Anda pikul di pundakmu, jangan lupa keep connecting, sharing, and healing. Luar biasa. Gitu ya. Luar biasa. Masuk itu, Pak Eko. Oke, kita lanjut
ke 2 orang lagi, mungkin itu akan juga masuk. Silakan. Gue mau lihat dulu apakah filantropis Sembang masih nonton. Iya. Oh, udah enggak. Silakan. Siapa lagi? Gua. Ya, silakan. Ini udah tepat apa belum ya? Gitu. Suaramu ya. Oh iya, udah. Sip. Terakhir memikirkan apakah ini pilihan yang tepat tahun lalu, bulan Agustus lah, Juli Agustus. Itu titik dimana burnout itu terjadi sampai akhirnya aku betul-betul menjadi orang yang tidak produktif sama sekali. Jadi ke kantor hanya taruh tas, setelah itu ke warung depan, dan untungnya teman-teman tim di kantor itu cukup perhatian. Mereka juga update ke teman-teman di pusat, sampai akhirnya waktu itu dari pusat menawarkan konseling gitu. Ayo ke Jakarta, konseling, sharing, apa yang bisa dibantu. Jadi pada proses itu, pada saat aku konseling ketemu dengan psikolog, mereka berhasil menggali sesuatu yang menurut aku sangat berharga yang mungkin lupa aku apresiasi. Bahwa sebenarnya di PKBI aku mendapatkan support system yang luar biasa, selain support system dari keluarga, bahwa di tim kerja itu aku punya tim yang sangat peduli, sangat punya empati yang luar biasa, sehingga sebenarnya apa yang sedang aku hadapi pada saat itu tuh bukan sesuatu yang terlalu perlu dipikirkan berlarut-larut gitu. Sehingga akhirnya kayak ketemu lagi titik balik dari burnout itu. Jadi kayak fresh lagi, setelah itu gas lagi, bisa enak lagi. Dari situ aku akhirnya mendefinisikan bahwa kalau awalnya aku hanya mendefinisikan PKBI itu sebagai ruang belajar, living school seperti itu, tapi setelah konseling itu aku merumuskan bahwa PKBI itu rumah. Rumah bagi setiap orang, bagi setiap individu siapa saja. Dan ya akhirnya ya dari PKBI saya merasa bisa terhubung dengan banyak orang, bahkan ketika ruang dan waktu itu tidak bersahabat atau memisahkan. Kemudian dengan banyak orang juga kita bisa membagi peran, membagi beban, membagi pengalaman, juga membagi sumber daya jika diperlukan. Dan dari PKBI juga banyak nilai tambah yang akhirnya bisa memperkaya kualitas diri. Jadi buat aku jalan ninja ini adalah jalan pilihan yang tepat. Gitu. Mahal juga lah ya healing lu ya, harus ke Jakarta ya. Kalau murah nanti kualitasnya rendah Bang. Jadi kita yang penting harga dulu. Lu itu ya sudah mau healing pun masih aja obsesinya jalan-jalan. Harus ke Jakarta. Prinsip di awal masuk itu yang penting traveling gratis. Semua harus lewat jalan-jalan. Macam healing itu nggak perlu harus nggak bisa di situ aja. Aduh, memang domisili itu tuh nggak jelas. Aduh, jangan bahas. Audi. Oke, Kakak Modi silakan. Kalau aku ditanya tepat atau enggak, 2018 itu aku pikir tepat. Jadi tadi aku bilang aku berproses ya. 2018 itu aku pikir tepat. Ini tempat aku untuk belajar menjadi lebih lagi gitu. Ternyata memang ada ketika masuk ada beberapa masalah di organisasi yang menguras energi, menguras otak. Ini harus dipikir gimana gitu. Jadi sempat down.
sampai 2019 itu masih, ini kayaknya bukan deh. Kayaknya tadi fasenya Bang Oon 2012 ya, itu Bang Oon ya. Kalau aku baru nih 2018-19. Awalnya udah yakin, malah jatuh lagi gitu. Dan sekarang baru beberapa bulan yang belakangan ini baru yakin lagi gitu. Karena sebenarnya support, ya kayak tadi Kak Zi bilang ya, aku terlalu berpikir bahwa aku yang harus mecahin semuanya gitu. Jadi karena masalahnya ada di sini, aku penanggung jawabnya, gimana caranya harus diselesaikan. Dan itu aku muter otak gitu, nggak nyari bantuan, nggak kasih naik bendera putih kayak gitu. Tapi kemudian dapat support ya, aku mulai cerita sebenarnya, mulai terbuka, kemudian dapat support dari relawan-relawan senior di sini. Jadi mulai semangat lagi gitu. Dan ada lagi, sekarang ini aku di fase gimana aku bisa belajar dari Kazi dan Bang Oon untuk bikin boba di sini ya. Asik, Di sini. asik. Apa namanya, bersama dengan teman-teman remaja yang sudah luar biasa, mau berjejaring, udah mau bangkit gitu. Aku juga pengen gitu, kita sama-sama untuk jalanin ini, karena ini adalah tempat seperti semangatku pertama gitu. Ini tempat aku untuk belajar, tempat aku untuk mengembangkan lebih lagi dan lagi. Aku nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, gitu Bang Oon. Sip, jangan lupa ya, konkretkan. Nanti bobanya bisa bermacam-macam varian dan bermacam-macam rasa. Rasa kopi aja itu bisa dari mana-mana, bisa masuk tuh ke Z juga tuh, luar biasa itu. Ini ngomong apa? Ada tadi komentar dari Bang Salim nanyain apakah ini ada rekornya. Ada Bang, ini juga living recording. Jadi kalau masih penasaran, pengen nonton lagi, bisa ditonton lagi di fanpage-nya Sembang. Kemudian nanti juga kita akan modifikasi lagi setelah rekaman ini, dan itu juga akan menjadi bahan konten pemberian informasi di KIE-nya PKB Kepri, karena kita nggak punya dana untuk bikin KIE spesifik. Jadi ini mewah sekali, konten-kontennya bisa dibagi-bagi, dipotong-potong, omongan teman-teman tadi bisa dipotong di jeda-jeda. Nah, itu bisa dipakai untuk berbagai macam acara untuk memotivasi teman-teman. Apapun acaranya nanti, mungkin suaranya Modi di-cut untuk bagian yang tadi, suaranya Z diambil bagian yang tadi, ngomong dulu di situ, terus langsung termotivasi, baru kita mulai acara. Jadi itu Bang, apa ya? Oke, tadi disebut cuma Modi satu doang. Lu kan cuma sekali seriusnya dari sekian banyak panjang kita ngomong tadi. Cuma sekali momen aja lu seriusnya. Jadi gak ingat gua. Gak lah ya, gua buat lah ya. Tenang aja. Banyak tadi tuh konten yang menarik. Setiap teman-teman tadi membicarakan banyak hal dan poin-poinnya itu sangat menarik untuk menjadi bahan diskusi, refleksi, termasuk juga dengan bagaimana teman-teman sebenarnya ternyata kita semua sudah menjalani proses healing yang begitu banyak, dan bahkan levelnya sudah sangat besar sekali, karena yang di pundak kita itu ternyata sangat heavy, berat. Tapi ternyata faktanya sebenarnya nggak berat. Itu berat karena dipikul sendiri aja. Tiba-tiba kita ketemu bahwa harus connecting and sharing, dan yang kita harus healing itu kita sendiri aja, nggak besar-besar kali juga, nggak perlu juga harus sebuah sebesar lembaganya Z itu harus di-healingkan semua. Ayo satu-satu kalian konseling, nggak juga. Cukup kita aja, kemudian tiba-tiba kita menemukan, oh gini doang, oh cuma ini, alah, ayo tinggal tunjuk di lantai bawah, itu tolong selesaikan aja.
Bukan kita juga yang selesai. Kita cuma butuh healing aja ternyata. Oke, saya terus terang sangat senang sekali karena banyak muatan penting, baik secara umum, bahkan ada secara pribadi. Ternyata saya menemukan muatan baru. Ada hal-hal yang saya meyakini ternyata di diskusi kita sekarang ini ada beberapa yang kayaknya enggak deh. Salah juga yang apa yang saya sampaikan tadi. Misalnya contoh yang paling sederhana tadi, bahwa sebenarnya karir itu tidak hanya melulu soal jenjang, tapi bagaimana melihat ke dalam tentang kepuasan. Kemudian juga Dayat tadi juga bicara soal membangun respect, membangun empati, kemudian melihat lagi bahwa apa yang saya punya ini sebenarnya inilah rumah, definisi rumah yang saya sebut, yang saya inginkan gitu kan. Kemudian juga Modi juga banyak menceritakan soal challenge, soal bagaimana kemudian Modi ngelihat yang dijalani ini kan nggak cuma sebatas pekerjaan, tapi juga memang passion aku itu mengorganisir. Dari sinilah ruangnya, apalagi untuk remaja-remaja. Jadi menarik sekali. Gue sampai sekarang nggak mengorganisir remaja tuh. Soalnya gue masih merasa remaja, jadi cukup gue aja. Enggak lah. Ya, jadi terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah memberikan muatan, tidak hanya kepada saya, juga kepada Sobat Sembang. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ruang ini hanya tidak akan berhenti di sini saja. Bisa teman-teman kulik-kulik lagi setelah ini, bisa dibuka lagi, bisa dicek-cek lagi, atau ingin kembali mengingat-ingat apa yang disampaikan di dalam ruang diskusi ini, silahkan aja buka aja, nggak apa-apa. Nggak ada dikunci kok, nggak juga untuk kepentingan proyek apapun juga nggak.